Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan selamanya nantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Bab rahmat dan karunia Allah itu nilainya mahal, tidak bisa ditukar dengan materi. Oleh karena itu maka carilah rahmat dan karunia Allah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karunia rahmat Allah itu akan datang jika kita memperhatikan aturan, baik itu berbentuk perintah maupun larangan dari Allah. Nah, kalau kita mengabaikan baik itu larangan ataupun perintah Allah, maka bagaimana seorang mendapatkan karunia dan rahmat Allah? Padahal karunia dan rahmat Allah itu sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan dunia apalagi untuk kehidupan di akhirat. Jadi masuk surga itu karena rahmat dan karunia Allah, bukan karena hasil ibadah yang kita lakukan, yang kita kumpulkan selama ini. Sebab kalau kita mengandalkan hasil amal ibadah selama di dunia, itu surga itu tidak akan terbayar dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan. Tetapi bagaimana amal ibadah yang kita lakukan itu kita kemas kemudian menghasilkan karunia dan rahmat Allah. Maka semacam sholat berjamaah, sholat di awal waktu, itu memperhatikan karunia Allah. Banyak hal yang bisa membawa kepada rahmat dan karunia Allah. Tinggal mau tidak kita melaksanakannya. Kalau kita mau dan berusaha untuk melaksanakannya, insya Allah karunia dan rahmat Allah itu jangankan diminta, tidak diminta pun diberikan oleh Allah. Nah, salah satu untuk mendapatkan karunia Allah itu adalah mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, semua orang sudah tahu bahwa Al-Quran itulah petunjuk bagi manusia. Akan tetapi, bagaimana seseorang mampu memahami petunjuk itu? Bagaimana seseorang bisa melaksanakan petunjuk itu, bisa melaksanakan isi Al-Quran, kalau Al-Qurannya saja dia tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Sehingga sulit untuk orang kalau ingin mendapatkan petunjuk Al-Quran sementara dia tidak tahu. Jadi seringkali orang banyak yang bilang bahwa kalau Al-Quran itu petunjuk, kenapa masih banyak orang yang tersesat? Itu karena mereka tidak memahami isi Al-Qurannya. Tidak memahami isi Al-Quran sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua hal, in tamassaktum bihima, jika berpegang teguh pada keduanya. Berpegang teguh itu bukan berarti dicepengan. Dicepengan, diamalkan, tidak akan bisa diamalkan kalau tidak mempelajari dulu isi Al-Qur'annya. Sehingga untuk mengamalkan isi Al-Qur'an itu harus dipelajari dulu isi Al-Qur'annya. Ulah siga ulah siga abdi gulung kalapa. Aduh. Jadi ulah siga itulah. Mending abdi atau itu bisa dipindahkan. Pindah ke channel lain. Ulah channel abdi teh itu. Channel monyet. Ya. Makanya nanti seharusnya itu dari awal ya, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus ada program, tapi ini materinya masih banyak.
Materi ya ayyuhalladzina amanunya masih banyak. Jadi kita selesaikan dulu ya ayyuhalladzina amanu. Sudah berapa itu Pak Rofik? Catat belum? Jumlahnya juga 78 ayat ya ayyuhalladzina amanu itu. Nah, tapi kan ya ayyuhalladzina amanu ini di ayat yang ke berapa itu? Sebelum An-Nur itu? 28, 29, 30. Jadi nyambung. Ini masih ada perintah bagi orang-orang yang beriman itu. Kita ke surat Al-Alaq dulu. Al-Alaq ayat ketiga. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah warabbuka, dan nama Tuhanmu Al-Akram yang mulia, pemurah gitu. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, maha mulia. Ini pengkajian tafsir kalau bukan hanya sekedar memahami asbabun nuzul ketika Rasulullah menerima ayat ini. Rasulullah disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi sebetulnya maknanya itu luas. Iqra bisa baca tulisan itu. Iqra juga bisa baca alam sekitar. Iqra juga bisa baca pengetahuan untuk meningkatkan ilmu. Jadi banyak pengertian Iqra yang kalau diperluas bukannya sekedar dari aspek asbabun nuzul ketika turunnya surat ini, ketika Rasulullah awal pertama kali menerima ayat Al-Quran oleh ini. Tetapi pelajaran yang bisa diambil dari Iqra, belajar, mempelajari ilmu pengetahuan, belajar mempelajari alam sekitar, belajar mempelajari baik ayat yang berhubungan ayat-ayat kauniyah, belajar mempelajari ayat-ayat yang qauliyah. Jadi Iqra itu pengertiannya luas. Jadi kalau orang tidak mengerti kenapa nih pelajarian, kenapa kok kemarau ini panjang, kenapa kok orang ini airnya kok tidak ada, nah itu harus diikro. Ikro paropik. Jadi ulah ngemulahkeun wae ka parekso mana parekso. Ikro lah, baca gitu. Akhirnya semakin orang membaca situasi, semakin orang membaca kondisi, semakin orang membaca situasi, kondisi alam sekitar, maka orang akan semakin bijak. Orang akan semakin bijak karena banyak sekali pengetahuan yang diperoleh ketika Iqra baca itu. Tidak ada yang saling menyalahkan, saling tuduh menuduh, saling mencaci, saling memaki. Wah, tebaleng pengurus teh, ngurus cai teh becus ke kieu acan. Itu henteu Iqra eta jelema teh. Makana Iqra, baca atau minimal orang teh atau maca ayat, maca alam sekitar henteu atau maca Quran jeung jerona gitu teh. Maca Quran jeung jerona supaya henteu saling menuduh, tidak saling mencaci, tidak saling memaki. Maka semakin banyak orang membaca, maka dia akan semakin bijak. Semakin bijak ketika mengeluarkan pendapat, semakin bijak ketika berbicara, semakin bijak ketika bertingkah laku. Nah, kalau orang tidak bijak, artinya sedikit sekali dia membaca. Sedikit sekali membaca, sedikit sekali pengetahuan. Karena semakin sedikit pengetahuan dan semakin bodoh, maka akan semakin membuat kerdil orang. Nah, semakin kerdil, ya semakin tersingkir. Semakin kerdil, semakin tersingkir. Itu naon? Dijungkir. Ya, Iqra wa rabbuka al-akram. Kenapa harus dengan nama Tuhan? Sebab ilmu itu datangnya dari sini datangnya. Dari Allah. Kenapa dengan nama Tuhan? Karena ilmu itu datangnya dari Allah.
Pengetahuan itu datangnya dari Allah. Makanya di ayat selanjutnya, Allazi 'allama bil qalam, Allah itu yang telah mengajarkan bil qalam dengan pena. Makanya kenapa belajar itu? Makanya saya lebih suka kenapa belajar, kenapa mempelajari mengajar itu harus pakai tulisan. Harus pakai tulisan. Minimal kalau pakai tulisan itu, Pak. Satu, ketika berbicara itu masuk telinga, kalau ada tulisan bisa dilihat oleh mata. Jadi kanu celi asup kanu mata oke? Asup. Lamun kanu celi unggul pan biasa urang mah nya asup ti katuh keluar ti katuh deui. Keluar ti katuh deui. Kan biasa orang lamun teu make tulisan mah. Atau minimal aya make tulisan mah katingali-tingali beuneuh aya spidolna. Nya Pak Guru. Nah, pas hati kan Pak Guru lamun spidol beak gancang ganti. Lu aku gorowokan Ustaz. Ulah Ustaz ini angan spidol. Minimal katingali hurufna. Jadi kadia asup kanu paron oge asup bakal nambah cepet masuk ilmuna. Jadi Allah allazi 'allama bil qalam. Allah yang telah mengajarkan melalui pena. Ya orang pintar bisa nulis kan? Itu pengetahuan dari Allah. Allamal insan yang telah mengajar, allama yang telah mengajarkan al insan kepada manusia malam apa yang tidak alam tidak ketahui. Pan memehna memberikan ayat teh orok ngagubrak langsung bisa ngomong. Langsung bisa nerangkeun, langsung bisa ceramah ayat teh. Ayat ceramah orok gubrak. Ya ayyuhalladzina amanu cek orok. Meureun ngorenya agak be. Ieu budak saha? Budak Pak RT. Pendaya proses dari mulai lahir sampai umur 1 tahun diajar ngomong, diajar lempang, terus sampai sekolah SD bisa nulis, sampai SMP, SMA. Itu semua sebetulnya adalah warabbukal akram dari Allah. Tidak ada dari yang lain. Nah, kalau kita memahami bahwa ilmu pengetahuan dari Allah, tidak mungkin seorang bisa sombong. Kalau memahami itu ilmu dari Allah. Tang-tang aing geus S3 sangeunahna we ngomongin teh. Mentang-mentang geus profesor sangeunahna we. Tidak, kalau memahami semua pengetahuan dari Allah maka saya yakin kan kalau naon Islam teh kalau padi teh semakin beri semakin semakin runduk. Semakin profesor semakin lamun S1 mah teh kieu nya S2 kieu, S3 kieu, namun profesor kieu, jauh kieu anak. Itu kayak gitu loh. Nah itu pengetahuan. Dah, kita lanjut ke An-Nur ayat 30. Ini rentetan dari surat An-Nur ayat ke-27 ya. Ayyuhalladzina amanu apa? Lupa lagi? Nah, sudah lanjutkan aja ke sini. Ini masih perintah para orang mukmin. Kul, katakanlah lil mukminin kepada orang mukmin yang laki-laki tak urang. Ya teh anu 35 memang perintah ke laki, engke anu 31 perintah untuk perempuan. Kul katakan lil mukminin untuk laki-laki orang mukmin. Orang mengaku laki-laki mukmin ya. Kan teh mukmin ya. Mukmin bukan? Ai mukmin teh saha? Lain muhaimin. Muhaimin mah eta mah baladna itu. Mukmin. Kul lil mukminin bagi orang yang beriman itu, iman. Mukmin itu orang yang beriman. Ai sifatna iman. Kul lil mukminin yaguddu untuk apa? Yaguddu apa? Apa? Ya kudu untuk menahan. Ya kudu menahan min absorihim dari pandangan. Kenapa menahan? Bukan begini. Qulil mukminin. Jadi la apa ya? Jangan melihat gitu.
Ulah ningali, ya teu tahan penglihatan. Tahan dari sebagian penglihatan. Tidak dilarang. Sebab arif panon mah dah hese dicangcang, Pak. Ya. Sugan lamun perintahna ulah ningali cepengan mah dicangcang udah hese di panon mah tuh. Ya. Makanya perintahna tahan. Tahan Baropik. Tahan ulah di pelong itu tahan ulah di pelong min absorihim kupanon teh jangan dilihat tahan ditahan dari apa min absorihim dari penglihatan aurat yang mengarahkan kepada perbuatan dosa. Mapal lamun sakali lamun sakali ningalina teu naon ngan ulah minang-minang teuing we sakali sapoe sakali pake tau sakali deui atuh minang gitu mah. Mata itu hati-hati itu di HP itu ya. HP itu memang dalam Facebook kurang ajar. Kadang-kadang, oh ini kalau scroll keluar tuh pugu-pugu, setia mah kabitaeun. Mau Facebook, mau YouTube sama saja. Tapi kalau YouTube mah tidaklah. Kalau ada yang melanggar langsung di ban kalau YouTube. kalau Facebook mah aduh kacau. Ya. Jaga penglihatan supaya tidak terkena berbuat dosa. Ulah ningali aurat, ningali nu geulis, geus nu di imah we Paropik teu kudu luar lah. Nu di imah we. Mau di imah yang geulis dangdanan we Paropik bawa ka ieu ka mana ka salon, make up. Sing ieu mah yang seksi bajuan nu seksi nu di imah we. Keun buleud-buleud oge Paropik. Seuting. Nu di imah we bae buleud oge. Bawa ka salon sekalian, hayang ramping cacak. Gitu. Ya. Jaga tahan penglihatan. Nu kadua wayapadu purujahum. Dijaga purujahum anunya. Jaga kemaluannya ulah digunakan di sembarang tempat. Jadi ulah ki di mana wae atuh. Ai kasarna mah ulah ki wae geus hiji liang metan tuh. Kumaha cenah nu liang lain oge sah kitu nya. Nah, samunya. Pal liang ieu sah, liang ieu sah. Ai sah mah teu naon. Abdi mesinna ya salapan mah teu naon. Ulah sote wayapadu purujahum jaga kemaluan anu tidak yang bukan haknya. Aing teu boga aya hakna mah eta mah. Hakna Paropik di Tasik aya, di Garut aya, di Ciamis aya, di Banjar aya pada hakna teh teuing Paropik. Abi cenah di Tasik aya Pak, aya di Garut cenah aya Pak aya. Manehna eta teh keneh cenah. Waktu ulin ke Garut gitu. Waktu ulin ke Garut mohon eta, waktu ulin ke Ciamis mohon eta. Waktu ulin ke Banjar mohon eta. Oh ya padu puru jahum jaga kemaluannya. Paris mentang-mentang sok ka Jawa, di Jawa aya Paris di Jawa main heuh eta dibawa ke Jawa nu di Tasik. Oh ya padu puru jahum. Zalika azka lakum, hal yang seperti itu azka lebih azkia lebih suci bersih. Artina lamun urang ningali perkara anu bukan haknya atau kemaluan kita tidak bisa dijaga, maka perbuatan itulah perbuatan yang kotor. Ya lamun Paris keur ngajaga di mana di jalan aya nu geulis ngaliwat di pelong terus tapi kalabu kalabu. Nah, itu perbuatan kotor yang seperti itu. Nah, kalau bisa menjaga, bisa menahan, maka itu azka lebih suci. Jadi azka kalau azka itu kan isim tabdil, Pak. Isim tabdil, udah paham isim tabdil kan?
Isim tabdil udah tahu? Isim yang punya makna lebih. Jadi kalau zaka itu apa? Suci. Kalau azga lebih suci gitu. Tuh. Kalau padlun bukan padlun. Kalau ganteng tenon jamil artinya kasep. Lamun ajmala lebih kasep. Itu isim tabdil. Azka lebih suci. Lahum bagi mereka, innallaha sungguhnya Allah khabirun ma tahu bima yasnaun apa yang kalian perbuat. Jadi Allah tuh tahu, yasnaun itu hasil dari perbuatan. Allah tahu. Proses berbuat juga Allah tahu. Masa kalau Allah tahu tetap saja kita berbuat, tetap saja kita melihat yang aneh-aneh, bukan aneh, bukan uka-uka aneh, tapi aneh. Ya. Nah, ini Pak Min, ini karena dokter, ada dokter aja deh. Belum ada dokter, mana dokter nyuntik nih, gak wewe kalau dokter kemana? Iya gering itu dok, tumornya di dia kumaha? Pencetan nih, pas pencetnya untung luhurnya. Min itu ini bermakna sebagian Pak, dari sebagian. Biar tahu aja, biar tahu. Kenapa sebagian? Sebab ada hal yang lain diperbolehkan, contoh seperti dokter. Tidak seluruhnya. Pandangan itu tidak, seluruh pandangan tidak, tapi min itu bermakna sebagian dari pandangan. Artinya sebagian lagi boleh, tetapi diperbolehkan hanya untuk dokter. Lain ke RT milu-milu mariksa, ulah hari RT mah rek mariksa naon hari RT. Pun dokter mah menang. Dok, ya nu geuringna ya palebah ieu palangkakan pamana teh nya menang eta mah naon dokter. Tapi keur mariksa, tapi ulah keur mariksa jo ulah. Jadi ayo mantep kudu profesional. Kudu profesionalnya. Makanya min abzorim ini sebagian dari pandangan, sebagian lagi boleh, tapi khusus seger dokter. Engger Pak Egi. Pak Egi manu di mah menang Mas. Itu asisten. Itu ya. Ya kejawab, terus? Nah, gitu. Hah? Ya. Pokoknya untuk pembuktian boleh. Saksi boleh, untuk saksi boleh. Bersaksi gitu. Ningalikeun, Pak, abdi ningali si eta keur diuyak-uyak. Ningali kumaha coba? Panari hukum harus jelas, Pak. Harus jelas hukum. Eta pasna keur ngangkat, pangkat. Jadi saksi ya itulah penegak hukum. Tapi tadi jangan juga dipermainkan, mentang-mentang mulang, ayo uyak gitu lah. Jadi tetap harus profesional. Ya, udah ya. Porofik mah menang. Tamu kecuali mun istrina menang, bidan ukur ieu pamana naon ngalahirkeun porofik milu asisten. Eta cila. Ulalah porofik sarua keneh jeung ya, dah itu aja ya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.